Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alfi Syafa'ah, NIM 203180009. Saya dari kelas PGMIA dengan mata kuliah Metodologi Penelitian Pendidikan Kualitatif dengan dosen pengampu Dr. Evi Muafiah MAG. Di sini saya diberikan tugas mengenai review jurnal. Pertama, yang saya review yakni mengenai judul jurnal. Di sini saya mengambil judul jurnal yakni Diagnosis Kesulitan Belajar Matematika Siswa Kelas 5 di Madrasah Ibtidaiyah Munawariyah, Palembang. Di sini judul jurnal saya ambil dari jurnal ini dengan saya tandai berwarna kuning. Kemudian, nama jurnal yang saya review yakni JIP atau Jurnal Ilmiah PGMI. Di sini nama jurnal saya ambil nih. Ini terdapat nama jurnalnya atau juga di bagian bawah. Nih. Kemudian selanjutnya volume dan halaman. Volume jurnal yang saya review yakni volume 5 nomor 1 dengan halaman 5 sampai 18. Volume jurnal saya ambil dari sini. Nih, volume saya ambil dari sini. Kemudian tahun yakni Juni 2019. Saya ambil juga dari sini. Kemudian selanjutnya penulis jurnal ini adalah Mardiah Astuti, Tutut Handayani, Nike Ardila. Dan penulis ini saya ambil dari jurnal yang bagian atas sendiri. Nih. Penulis ini semua dari Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan UIN Raden Fatah Palembang. Kecuali Nike Ardila dari alumni Prodi PGMI Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan UIN Raden Fatah Palembang. Selanjutnya reviewer di sini yakni saya sendiri, yakni Alfi Syafa'ah. Tanggal review yakni 14 Oktober 2020. Kemudian lanjut latar belakang di sini ini saya ambil dari berdasarkan observasi awal yang dilaksanakan pada tanggal 30 Mei 2017 di kelas 5B Madrasah Ibtidaiyah Munawariyah, Palembang. Peneliti menemukan gejala-gejala seperti masih banyaknya siswa yang belum bisa penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian, dan siswa cenderung bersifat pasif, serta hasil belajar siswa 75% yang belum mencapai KKM. Gejala-gejala seperti yang dikemukakan di atas disebabkan oleh beberapa kemungkinan, seperti kurangnya pendekatan dan pembinaan oleh guru serta individual terhadap siswa-siswa yang mengalami kesulitan belajar matematika. Kurangnya perhatian dan pembinaan dari orang tua. Semestinya hal ini dapat diperbaiki apabila antara guru, wali kelas, dan orang tua siswa saling bekerja sama dalam mengatasi hal tersebut. Dari pihak guru dapat memberikan solusi dengan mengulangi kembali penjelasan materi yang belum dimengerti oleh siswa. Kemudian guru dapat melakukan pendekatan secara langsung kepada siswa yang dianggap memiliki permasalahan dalam penerima pelajaran matematika, sedangkan permasalahan kurangnya perhatian dan pembinaan orang tua dapat diatasi dengan cara lebih memperhatikan segala aktivitas anaknya dan berkomunikasi baik-baik ketika akan berbicara dengan anak.
Jadi latar belakangnya seperti itu. Kemudian latar belakang di sini saya ambil dari hasil dan pembahasan. Saya ambil dari pendahuluan. Nih, pendahuluan sudah dijelaskan seperti ini ya. Kemudian di sini sudah dipaparkan. Nih, berdasarkan latar belakang di atas, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian tentang diagnosis kesulitan belajar matematika pada materi penggunaan sifat-sifat operasi hitung di kelas 5B Madrasah Ibtidaiyah Munawariyah Palembang tersebut. Jadi latar belakang saya ambil dari situ. Kemudian ada tujuan penelitian. Tujuan penelitian ini ialah mengetahui kesulitan belajar siswa ketika belajar materi penggunaan sifat-sifat operasi hitung di kelas 5B Madrasah Ibtidaiyah Munawariyah Palembang untuk mengetahui penyebab kesulitan siswa ketika belajar matematika di kelas 5B Madrasah Munawariyah Palembang dan untuk mengetahui upaya yang dilakukan guru matematika di kelas 5B Madrasah Ibtidaiyah Munawariyah Palembang. Kemudian tujuan penelitian tersebut saya ambil dari abstrak. Jadi ketika kita mereview jurnal, kita melihat abstrak saja ini sudah komplit ya. Di sini sudah tercantum mengenai tujuan penelitian, metode, dan hasil penelitian. Dan di sini di abstrak nih, tadi tujuan penelitian saya ambil dari awal ini, sudah ada. Kemudian selanjutnya permasalahan. Permasalahan di sini yakni kesulitan belajar matematika pada materi penggunaan sifat-sifat operasi hitung Madrasah Ibtidaiyah Munawariyah Palembang. Jadi permasalahannya itu terhadap pelajaran matematika di sifat-sifat operasi hitung. Di sini saya ambil dari nih, dari hasil dan pembahasan. Di sini sudah dipaparkan di atas ya. Kesulitan belajar matematika pada materi penggunaan sifat-sifat operasi hitung Madrasah Ibtidaiyah Munawariyah Palembang. Kemudian ada objek penelitian. Di sini objek penelitian yakni aktivitas belajar siswa bersifat individual, tidak selamanya berlangsung secara sempurna. Ada siswa yang ketika dalam pelaksanaan pembelajarannya tidak mengalami kesulitan, namun ada juga siswa yang dalam proses pembelajarannya tidak dapat berlangsung dengan baik karena adanya beberapa faktor yang mempengaruhinya. Di sini saya ambil dari pendahuluan. Nih, dari pendahuluan sudah dipaparkan objek penelitiannya. Kemudian subjek penelitian. Subjek penelitian yakni adalah kelas 5B. Di sini sudah dipaparkan di metodologi, di metodenya. Nih, di metode penelitian sudah dipaparkan subjek penelitiannya, kelas 5B. Kemudian selanjutnya yakni metodologi penelitian. Metode penelitian yang dilakukan ialah deskriptif kualitatif. Di sini saya ambil dari abstrak. Sebenarnya dari metode juga ada, tapi lebih tepat di abstrak. Metode penelitian yang dilakukan ialah deskriptif kualitatif. Selanjutnya yakni teknik pengumpulan data. Di sini jurnal ini menggunakan teknik sampling menggunakan no probability sampling. Ya. Di sini saya ambil dari metode penelitian. Jadi di metode penelitian itu sudah dipaparkan mengenai teknik ini. Teknik sampling menggunakan non probability sampling. Kemudian analisis data, ini analisis data menggunakan data reduksi, terus data sampling dan penyimpulan. Di sini juga sudah dijelaskan di dalam metode penelitian ini.
Selanjutnya yakni hasil penelitian. Adapun hasil penelitian pertama, kesulitan yang dialami siswa pada pelajaran matematika, materi penggunaan sifat-sifat operasi hitung di kelas 5B Madrasah Ibtidaiyah Munawariyah Palembang, yaitu kelemahan pemahaman konsep, ketidakmampuan siswa dalam berhitung, ketidakmampuan siswa dalam memahami simbol matematika, dan ketidakmampuan siswa dalam memahami perkalian. Kedua, penyebab kesulitan belajar matematika meliputi pertama nih, faktor internal adalah kemampuan intelektual siswa yang rendah. Sikap belajar siswa cenderung malas sehingga dapat siswa kesulitan menyelesaikan soal. Kemudian yang faktor eksternal yakni siswa adalah guru. Lingkungan keluarga, ini faktor eksternal siswa ya, maksudnya adalah guru. Lingkungan keluarga kurang mendukung dan lingkungan sekolah yang berisik. Kemudian di review jurnal ini ada kelebihan dan kekurangan. Kelebihan dari jurnal yang saya review yakni literatur yang digunakan sangat banyak sehingga dapat memperkuat penelitian tersebut. Jadi di sini dijelaskan di bagian literatur di bagian terakhir di daftar pustaka. Jadi literatur di sini atau referensinya sangat banyak sehingga memperjelas atau memperkuat hasil penelitian tersebut. Selanjutnya, pemaparan hasil penelitian sangat mudah dipahami oleh pembaca. Di sini di hasil pembahasan itu sangat mudah dipahami oleh pembaca. Kemudian tadi hasil penelitian itu saya ambil dari abstrak ya, dari abstrak itu sudah dipaparkan hasil penelitiannya. Lanjut, kekurangan di sini adalah penataan rata kanan kiri itu kurang tepat. Dan dilihat aja dari ini daftar pustaka yang sangat mencolok tadi. Nih, jurnal ini daftar pustakanya belum diedit nih rata kanan kirinya. Nih. Jadi masih kayak rata kiri doang ini. Selanjutnya selain rata kanan kiri yang kurang tepat, kemudian spasi antara baris berbeda-beda. Ini di sini tuh nih spasi antara barisnya ini beda-beda nih 1,5 nih ya. Oh ini mungkin 1, sangat berbeda-beda. Seharusnya biar bacanya itu lebih rapi, jurnalnya itu diurutkan semuanya. Kemudian peletakan paragraf yang tidak urut. Jadi ada yang menjorok ke sini, ada yang menjorok ke sana, tuh. Jadi tidak rapi gitu. Jadi tidak indah gitu dipandang kalau menurut saya. Tuh. Jadi itu adalah kelebihan dan kekurangan dari jurnal yang saya review. Dan sekian, apabila ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Di sini saya masih belajar juga dan semoga video ini bermanfaat buat kalian semua. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.